kita diperintahkan untuk perhatian kepada keluarga dengan silaturahim, membantu mereka. Maka hal yang terpenting di antara keluarga adalah kedua orang tua, ayah dan ibu. Karena itu seseorang jangan lupa untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Nabi SAW bersabda, "Lan yajziya waladun walidahu hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu wa yu'tigahu." Tidak akan bisa membalas anak kepada ayahnya sehingga ia mendapatkan ayahnya sebagai budak, ia beli dan ia merdekakan. Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Birrul walidain afdalu minas salati was sadaqati was saumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah." Bakti kepada ayah dan ibu itu lebih afdal, lebih gede pahalanya daripada banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, haji, umrah, jihad fisabilillah. Rangkep itu semuanya amalan dengan birrul walidain, lebih afdal birrul walidain. Kalau ada orang ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli haji, ahli umrah, jihad fisabilillah, tapi enggak birrul walidain, maka dia rugi. Kenapa? Amalan birrul walidain lebih afdal daripada itu semuanya. Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man asbaha murdiyan liwalidah asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah wa man amsa famithlu dzalik." Siapa di pagi hari dia membuat ridho ayah dan ibunya, maka menjadi pagi hari itu dibuka dua pintu surga bagi dia. Artinya ayah dan ibu sebab dia masuk surga. Siapa yang disuruh hari seperti itu, berarti malam hari kesempatan masuk surga ada. Sebab birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu. Wa in kana wahidan fa wahidun. Kalau perhatiannya kepada satu, ya satu pintu surga. Artinya yang dua-duanya itu adalah lebih mudah masuk surga daripada satu pintu. Dua pintu lebih mudah masuk surga daripada satu pintu. Sebaliknya, waman ashab muskhitan liwalidaih asbaha lahu babani maftuhani lan nar. Siapa orang pagi hari dia membuat murka ayah dan ibu, buat kesel hati ayah dan ibu, maka pagi hari itu dua pintu neraka dibuka bagi dia. Waman amsa mithlu dzalik. Siapa orang yang seperti itu di sore hari, ya berarti dua pintu neraka juga dibuka bagi dia, membuat murka ayah dan ibu. Wa in kana wahidan fa wahidun. Kalau salah satu di antara ayah dan ibu murka kepada dia, ya satu pintu neraka terbuka bagi dia. Artinya kalau mati di malam itu masuk neraka dia. Wa in dhalama ayah dan ibu salah, walaupun ayah dan ibu salah, bukan membenarkan kesalahannya, tapi tugas kamu adalah birrul walidain. Jadi tetap berbakti. Itu coba ada anak kadang-kadang kalau ada orang tua bermasalah ayah dan ibu, tetap coba anak-anak harus bakti kepada ayah dan ibu. Jangan membela salah satu, durhaka kepada satu yang lainnya. Tetap berbuat baik.
Qala sallallahu alaihi wasallam, innal jannata yujadu rihaha min masirati 500 am wa la yajidu rihaha 'aqun wala qati'ur rahim. Bau surga itu dapat dicium dari 500 tahun perjalanan sebelum sampai ke surga. Tahu bau kamar pengantin enggak? Kalau dibuka pintunya, Masya Allah 10 meter sudah terasa bau wanginya, terasa bau dingin AC-nya. Surga sebelum sampai 500 tahun perjalanan, kalau kita berjalan 500 tahun enggak berhenti, berapa mil tuh? Sebelum sampai ke sana udah terasa baunya itu surga. Wala yajid rihaha agun wala qati'ur rahim. Tidak bisa merasakan baunya surga orang yang durhaka kepada ayah dan ibu dan orang yang memutus silaturahim. Enggak nyapa kepada saudara, enggak nyapa kepada famili. Artinya kalau baunya aja enggak dikasih, apalagi masuk, enggak bisa. Jangan berharap orang durhaka kepada ayah dan ibu masuk surga. Jangan berharap orang yang masuk memutus silaturahim masuk surga. Seakan-akan begitu Nabi menyatakan. Nabi SAW bersabda, birra ummak wa abak wa ukhtak wa akhak summa adnak fa adnak. Baktilah kepada ibu kamu, prioritas, wa abak dan ayah kamu, wa ukhtak dan saudara perempuan kamu, wa akhak dan saudara laki kamu, summa adnak fa adnak, kemudian yang lebih rendah, yang lebih rendah. Jadi bakti itu kalau enggak ada ayah dan ibu kepada saudara, khususnya yang perempuan diperhatikan karena mereka lemah. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa innahu man barra walidayhi wa aggani katabtuhu barran wa man barrani wa agga walidayhi katabtuhu aggan. Musa, siapa orang durhaka, siapa orang yang bakti kepada ayah dan ibu tapi masih dia berbuat dosa kepadaku, aku catat dia tetap orang yang baik. Siapa orang yang baik kepadaku, ibadahnya luar biasa, tapi durhaka kepada ayah dan ibu, aku catat dia orang yang durhaka. Orang yang biadab. Karena itu prioritaskan ya, kalau ada ayah dan ibu. Akbarul kabair, paling besarnya dosa besar. Wah ini paling topnya. Dosa itu ada kabair, ada shaghair, ada dosa besar, ada dosa kecil. Khilaf ulama apa definisi dosa besar. Yang paling kuat dosa besar itu adalah dosa yang diterangkan dalam Al-Quran atau hadits siksanya, yang diancam dengan siksa. Dosa besar itu ada tingkatannya. Yang paling gede apa? 3. Yang paling gede. Pertama, al-isyrak billah, mensyirikan Allah. Udah jelas. Kedua, ugugul walidain, yaitu durhaka kepada ayah dan ibu. Yang ketiga, gauluz zur atau syahadatuz zur, bersaksi palsu. Orang benar dia saksikan salah. Orang benar disaksikan, orang salah disaksikan benar. Membuat saksi palsu. Oh bahaya itu. Masya Allah. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Mudminu khamrin, orang yang pecandu khamr. Wala aqli walidayh, dan orang yang anak yang durhaka kepada ayah dan ibu. Wala mannan, dan orang yang mengadu domba, kata Nabi SAW. Diriwayatkan, ada riwayat, tapi qilah, riwayat ini tidak kuat.
tapi perlu untuk dijadikan satu pelajaran. Ketika Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf datang kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf menjadi aziz, menjadi Perdana Menteri saat itu. Nabi Yusuf nggak berdiri waktu itu, terlambat berdirinya untuk menyambut ayahnya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, atata'adzam antakum li abik? Wahai Yusuf, apakah kamu itu merasa hebat apakah kamu itu merasa tidak berharga, kurang bernilai untuk berdiri menghormati ayahmu? Demi kemuliaanku, maka aku sebagai hukuman kepada kamu, aku tidak keluarkan dari sulbimu turunan seorang nabi. Hati-hati ya. Orang kalau tidak durhaka sama orang tua, nanti anaknya bisa nggak soleh nanti turunannya. Hati-hati. Tapi ini riwayat tidak kuat. Tapi yang jelas begitu memang. Kata Nabi SAW, albirru salaf, bakti itu utang yang akan dibayar nanti sama anak turunannya. Durhaka itu utang akan dibayar nanti sama anak turunannya. Karena itu, pingin anaknya jadi soleh, bakti kepada kamu, yang bakti sama orang tua kamu. Jangan main-main urusan ini. Anak kamu yang akan jadi korban, turunan kamu nanti yang akan jadi korban. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Diceritakan ada seorang anak menghajar seorang tua. Dihajar. Nangis-nangis. Orang lihat begitu ya marah. Ditegur ini anak. Mau dihajar sama orang, orang tua itu menyatakan jangan kamu siksa anakku, kata dia. Loh, ini anak Anda, kata dia. Anakku, kata dia. Loh, kok kurang ajar kamu sama orang, tambah pegel orang mau ngajar, jangan, bukan salah dia, salah aku, kata dia. Karena dulu aku pernah menghajar orang tuaku, sekarang anakku menghajar kepada aku. Hati-hati. Albirru salaf. Alhasil prioritaskan ayah dan ibu. Kalau kepingin kamu tadi itu dibakti oleh anak-anak kamu. Jangan nanti urusan ibadah lebih dipentingkan tapi orang tua tidak dipentingkan. Maka percuma. Kalau perlu jangan musafir, jangan pergi. Tapi bepergian yang mubah atau bepergian yang sunnah kecuali dengan izin ayah dan ibu kamu. Barangkali kamu diperlukan saat itu oleh ayah dan ibu kamu. Contoh, haji itu adalah sunnah secepatnya bagi yang mampu untuk melaksanakan haji. Sunnah untuk secepatnya melaksanakan haji. Haji yang wajib. Tapi orang tua lagi membutuhkan kamu tunda hajinya kamu, itu lebih afdol. Kenapa? Ridhonya orang tua itu lebih utama. Mencari ilmu misalnya, bukan ilmu yang wajib, mencari ilmu yang sunnah, itu adalah sunnah hukumnya. Berangkat ke Hadramut sunnah. Tapi orang tua tidak mengizini, jangan berangkat. Jangan kamu tadi itu cari yang sunnah, tapi kamu tadi itu meninggalkan yang wajib. Maksa-maksa sampai sawahnya dijual misalnya, tidak benar. Kecuali orang tuanya tadi itu juga senang hati melaksanakan itu. Pernah Nabi SAW didatangi oleh seseorang dari Yaman.
anak muda. Dia berangkat kepada Rasulullah dari Yaman, ingin bergabung untuk jihad membela agama Islam bersama Nabi. Maka Nabi tanya, hal bil Yaman abawak, di negeri Yaman masih ada ayah dan ibu nak? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala hal adina lak, ayah ibu kamu mengizini kamu nak untuk bergabung untuk jadi pasukan di sini? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala irji' ila abawaik fasta'dinhuma. Fa in fa'ala fajahid wa illa fabirrahuma mastata'ta fa inna dzalika khairu ma talqallahu bihi ba'da tauhid. Wahai anak, kembali kepada ayah dan ibu kamu. Minta izin sama ayah dan ibu kamu. Kalau ayah kamu mengizini kamu, ayah dan ibu kamu mengizini, silahkan bergabung untuk jihad. Kalau tidak, bakti kepada ayah dan ibu kamu semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya tidak ada amalan kamu bertemu dengan Allah yang lebih afdal, lebih utama setelah tauhid, melebihi daripada birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu. Allahu Akbar. Prioritaskan itu ayah dan ibu. Gabung jihad macam-macam dengan kelompok-kelompok macam-macam, tapi nyakiti hati orang tua tanpa seizin orang tua. Apa ini? Hah? Nggak benar itu. Seorang datang lagi kepada Nabi SAW, yastashiru fil ghazwi. Minta isyarat, minta bimbingan Nabi untuk bisa dia bergabung dalam peperangan. Maka Nabi tanya, ala ka walidah, punya ibu nak? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Lazimi ibu kamu, rawat ibu kamu, dampingi ibu kamu selalu, maka sesungguhnya surga di bawah dua telapak kaki ibu kamu. Allahu Akbar. Habib Abdullah bin Umar Syatiri, abahnya Habib Hasan, Habib Salim itu, wasiat, kalau aku mati, tanamkan aku di bawah kaki ibuku, karena berharap surga di bawah telapak kaki ibu. Allahu Akbar. Allah. Seseorang datang kepada Nabi. Dia tinggalkan ibunya. Dia mau baiat, mau siap untuk berkorban untuk Nabi. Sambil itu para pemuda berkata, bangga dia, ma ji'tuka hatta abkaitu walidai, ya Rasulullah. Aku datang, aku tinggalkan ayah dan ibuku sampai menangis, tapi aku tetap ingin bergabung dengan Anda. Maka Nabi menyatakan, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Balik lagi kepada ayah dan ibu kamu. Sebagaimana kamu membuat menangis ayah dan ibu kamu, sekarang buat senyum ayah dan ibu kamu. Setelah kamu ketemu aku, kembali kepada ibu kamu. Buat bahagia sebagaimana sudah kamu buat sedih ayah dan ibu kamu. Masya Allah. Begitu taklim itu. Tinggalkan bapak ibu kamu. Kita harus ada solidaritas itu dan ini. Solidaritas apa mas? Ayah dan ibu kamu prioritaskan. Ya, tapi dalam bentuk bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada ayah dan ibu, maka saudara kamu yang lebih tua hormati. Baktilah kepada saudara lebih tua kamu. Saya kepingin biayai ayah dan ibuku, biayai saudara kamu, kakak kamu. Kalau kamu mampu biayai. Itu bentuk birrul walidain. Karena itu Nabi menyatakan haqqu kabiril ikhwah ala saghirihim ka haqqil walid ala waladih. Hak daripada kakak, saudara tua terhadap yang lebih kecil itu adalah seperti haknya ayah, haknya orang tua kepada anak. Anak kepingin misalnya ngasih ibu anak rumah, kasih saudara perempuan kamu rumah atau kakak kamu rumah. Anak kepingin mengumrohkan ibu saya, umrohkan dia.
Anak kepingin ngasih hadiah ibu saya duit 1 juta, kasih dia 1 juta. Mau apa lagi? Ya situ caranya untuk birrul walidain. Hah? Nih, perlu kita koreksi diri kita. Kekurangan yang ada pada diri kita perlu kita koreksi. Kata Nabi begini, idastas'abat ala hadikum dabbatuh aw sa'a khuluqu zawjatihi aw ahadun min ahli baitihi falyu'adzin fi udhunihi. Kalau kendaraan kamu itu enggak mau jinak untuk kamu, hah? Atau istri kamu tadi itu kok nggak bagus akhlaknya kepada kamu, atau keluarga kamu, anak kamu mungkin ada nih di telinganya, maksudnya apa? Berarti ada yang kamu lupakan, mungkin sholatnya, mungkin kamu tidak mengajak al-falah kepada anak kamu, mungkin kamu kurang mengenalkan kebesaran Tuhan kamu, mungkin kamu tidak tanamkan tauhid kepada keluarga kamu, mungkin tidak ada kesunahan Nabi yang kamu terapkan untuk keluarga kamu, mungkin juga baktinya kamu, silaturahimnya kamu kurang. Alhasil koreksi dan koreksi. Bukan berarti adzan terus sampean Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia penting. Karena adzan itu mengusir setan, iya. Tetapi ini maksudnya koreksi. Koreksi dan koreksi. Hah? Karena terjadinya perubahan itu karena kamu berubah. Terjadinya perubahan itu karena kamu berubah. Ya, karena itu ayah dan ibu prioritaskannya dalam segala hal. Dikatakan siapapun orang yang jadi mulia, ustadzkah dia, jadi pejabatkah dia, jadi orang terhormatkah dia, jangan sampai dia enggan melaksanakan 3 hal. Jangan berubah ini. Pertama, berdiri untuk menghormati ayah dan ibu. Inti jadi ustadz, ciumi tangan kamu. Ketemu dengan ayah, berdiri, cium tangannya. Jangan nanti jadi ustadz, bapaknya jadi seperti muridnya dia. Tapi jatuh inti martabatnya di sisi Allah. Berdiri untuk orang tua, hatta di majelis fikih. Jangan sampai enggak. Ya? Hormati orang tua kamu lebih daripada diri kamu. Kalau kamu duduk ada di kursi kebesaran, ada orang tua, suruh duduk di situ. Jangan ke orang tua duduk ada di situ seperti orang awam, kemudian kamu ada di kasur itu. La. Hormati orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, khidmat kepada tamu. Orang dulu itu nyugui tamu. Ini enggak, orang lain dia jadi raja juga, jadi tamu juga, khidmat sama tamu. Habib Ja'far itu kalau ada tamu dia yang ngesok sendiri. Ada seseorang menyatakan, Habib jangan kamu, saya aja ngesok. Kenapa kata dia? Ya enggak pantas Anda yang ngesok untuk tamu. Loh, kok enggak pantas? Anak sahibul bait paling pantas. Yang hormat kepada tamu. Nanti di hari kiamat Nabi itu disediakan telaga Kautsar yang bagi Nabi. Nanti apa kamu nyatakan jangan kamu Rasulullah bagi, ada yang bagi. Ya enggak mau orang kalau dibagi. Orang ingin dapat dari tangan Nabi. Yang ketiga, khidmat sama dabahnya, kendaraannya atau binatang ternaknya. Orang dulu itu hampir orang dulu itu semuanya yang miara binatang. Itu karena cari pahala. Kalau di kampung-kampung itu ada kombong, kalau ada di desa-desa itu ada kambing. Bukan untuk bisnis. Kalau sekarang bisnis semuanya. Cari rumput, khidmat.
Hatta kiai gede, hatta ulama begitu. Habib Rahman As-Segaf ini sini. Adiknya Habib Alwi bin Segaf. Hafal Quran. Ahli zikir. Dia para kambing. Dia bawa ke alun-alun kambing tadi itu. Nanti dia tadi itu ambil rumput, bawa rumput kepada kambing. Cari pahala. Dan itu satu bentuk tawadhu. Satu bentuk tawadhu. Dan mereka tadi itu miara itu semuanya. Kadang-kadang persiapan kalau ada tamu dipotong, kambingnya dipotong, ayamnya. Sekarang kan tidak ada wafer yang dikasihkan sama tamu. Serak kabeh, serik kabeh itu. Mudah-mudahan insyaallah masih banyak, masih ada ayah dan ibunya kasih kesempatan ya, cari ridho ayah dan ibu kamu ya. Yang masih ada family, ada keluarga ya, itu satu cara lain. Kalau tidak ada ayah dan ibu, saudara kamu, kakak kamu ya, family kamu yang tidak punya, perhatikan itu birrul walidain tuh ya. Dilihat apa yang diperlukan ya, apa kasih kalau kamu mau kasih, nggak akan kurang harta kamu. Kasih family kamu, cukupi itu semuanya dengan harta milik kamu. Daripada kamu tinggalkan jadi fitnah, jadi hisab nanti dari kiamat. Ya enggak, kasih itu semuanya. Kemudian tentunya juga kepada yang lainnya, tetangga, family, ya diperhatikan juga mereka semuanya. Udahlah, inti nggak perlu mau cari kehormatan dengan cara emosi, dengan cara ambisi, dengan cara menguasai, dengan cara segala cara lah. Ya. Nilai kamu adalah manfaat kamu untuk yang lainnya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang tidak terkuasai oleh nafsu kita dan terpengaruh daripada syaitan, menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Terima kasih.